Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Jaratus Saada dari Prodi PGSD dengan NIM 877839331. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 4B mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oh, semuanya hadir ya. Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang siklus air. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan gambar hujan yang Ibu tampilkan. Menurut kalian, dari mana sih asal air hujan itu? Iya, bagus. Sekarang coba pikirkan, mengapa pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari lama-kelamaan akan menjadi kering? Hebat, jawaban kalian sangat baik ya. Hari ini kita akan mempelajari pengertian siklus air, tahapan siklus air, proses terjadinya hujan, manfaat siklus air bagi kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, air merupakan salah satu kebutuhan penting bagi makhluk hidup. Air yang kita gunakan setiap hari ternyata mengalami perputaran yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus ya, dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Agar lebih memahami materi ini, mari kita simak video pembelajaran berikut dengan seksama ya. Nih, kita tonton dulu videonya ya. Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama aku. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian, minum, menyiram tanaman, dan lainnya. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Bahkan, jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh.
Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya, jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi, yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Baik anak-anak, setelah melihat video tadi, siapa yang dapat menjelaskan isi video tersebut? Ya, bagus sekali ya jawabannya. Video tersebut menunjukkan proses terjadinya siklus air. Sekarang Ibu akan menjelaskan tahapan siklus air. Tahap pertama adalah penguapan atau evaporasi. Panas matahari menyebabkan air yang di laut, di sungai, danau, maupun genangan air yang berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Tahap yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi titik-titik air ya dan membentuk awan. Tahap yang ketiga adalah persipitasi atau yang disebut hujan. Ketika titik-titik air di awan semakin banyak dan berat, air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Tahap yang terakhir ada pengumpulan air. Air hujan yang udah turun akan kembali ke sungai, ke danau, ke laut, atau meresap ke dalam tanah. Sekarang, siapa yang dapat menyebutkan manfaat air bagi kehidupan? Ya, bagus sekali. Jadi, siklus air memiliki banyak manfaat, antara lain yaitu menjaga ketersediaan air bersih, menyediakan cadangan air tanah, membantu pertumbuhan tanaman, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, mari kita kerjakan latihan singkat ya. Nih, yang ada di papan tulis yang sudah Ibu tulis tadi. Ya, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan ada 4 pertanyaan ya. Boleh sekarang dijawab dulu untuk pertanyaannya. Nah, terima kasih. Jadi jawaban kalian tadi sudah sangat baik ya. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di alam. Tahapan siklus air terdiri atas penguapan, kondensasi, presipitasi, atau hujan, dan pengumpulan air. Siklus air sangat penting karena menjaga ketersediaan air bagi seluruh makhluk hidup. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita lakukan dulu refleksi nih. Ibu mau tanya, apa sih hal baru yang kalian pelajari hari ini? Lalu bagian mana yang dari pembelajaran yang paling kalian sukai? Lalu yang terakhir, apakah masih ada materi yang belum dipahami?
Terima kasih atas partisipasi kalian ya, dan semangat kalian selama pembelajaran berlangsung. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.